Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas ini dia kenapa kamu sulit mengeksekusi rencanamu ya. Jadi banyak orang seringkali belum bisa mencapai tujuannya itu karena eksekusinya yang kurang optimal lah kayak gitu. Kadang mungkin kita udah bikin plan gitu. Saya mau A, B, C, D, E, tapi eksekusinya lemah ya. Planning itu ya hampir semua orang bisa ya. Misalnya dia melakukan planning, dia duduk, dia bikin rencana apa aja yang harus dilakukan, itu bisa. Tapi yang mahal itu adalah eksekusinya gitu. Saya pernah dengar satu quote di mana menyebutkan bahwa planning atau rencana itu bisa dicuri, tapi eksekusi itu tidak bisa dicuri. Makanya eksekusi itu adalah hal yang paling penting gitu ya. Percuma kita udah bikin planning yang panjang, yang detail, tapi kalau ujung-ujungnya tidak dieksekusi, itu sama aja nol besar gitu kan ya. Nah, kenapa kok kita itu sering sulit mengeksekusi plan kita ya. Nah, ini saya bikin podcast ini karena saya teringat satu quote dari Tony Robbins di trainingnya di Business Mastery. Jadi dia bilang kayak gini. Complexity is the enemy of execution. Ya. Jadi kompleksitas itu adalah musuh dari eksekusi. Semakin kompleks atau semakin ribet, semakin mumet lah ya planning yang kamu lakukan. Kamu harus melakukan A, B, C, D terlalu banyak kayak gitu. Itu akhirnya membuat kita sendiri yang sulit untuk mengeksekusi ya. Jadi mungkin kamu pernah merasakan ketika kamu membuat sesuatu yang terlalu kompleks, akhirnya kamu sendiri yang bingung, kamu sendiri yang nge-freeze, akhirnya kamu gak ngapa-ngapain gitu. Karena mungkin kamu ngerasa ketika kamu bikin planningnya terlalu kompleks, akhirnya kamu merasa, duh kok banyak banget ya yang dikerjain ya. Aduh, kerjain dari mana dulu ya? Dan sebagainya. Akhirnya karena kamu ngerasa bingung seperti itu, akhirnya gak ada yang dikerjain gitu ya. Nah, akhirnya gak ada yang dieksekusi. Nah, itulah yang dimaksud musuh dari eksekusi adalah complexity atau kompleksitas ya. Dan mengingat strategi tersebut, mengingat mindset tersebut, akhirnya sekarang saya mau mencoba mensimplify apa aja yang sedang saya lakukan gitu dengan tim gitu. Misalnya contoh saya sendiri gitu, ketika karena saya jadi seorang leader ya di tim saya di kantor, itu saya menerapkan prinsip ini ya. Complexity is the enemy of execution. Jadi saya buat simple. Jadi sebagai leader, ketika di awal hari itu saya pasti akan mereview dashboard saya. Dashboard yang berisi tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh tim saya gitu. Karena kan tim saya macam-macam ya tujuannya ya. Ada yang targetnya itu untuk di bagian organization development, ada yang di training and development, itu juga banyak banget trainingnya. Terus talent management, kita mau retain, meng-assess dan mendevelop orang-orang kunci di perusahaan kami. Nah, itu banyak banget yang harus dilakukan. Dan seringkali ketika kita melihat tabel itu aja udah banyak banget. Nah, tugas leader adalah memilih mana yang paling penting dan memberikan itu kepada tim. Jadi
Misalnya contoh kemarin di pagi hari saya lihat dulu nih tabelnya apa aja progresnya, mana yang paling krusial, mana yang paling penting ya. Jadi saya mencari mana hal-hal yang paling krusial. Jadi kalau di hukum Pareto itu ada yang namanya hukum 80/20. Cari 20% kegiatan yang menghasilkan 80%. Ya, bukan sebaliknya, bukan fokus pada 80% kegiatan tapi cuma menghasilkan 20%. Nah, itu kan sangat-sangat kurang gitu. Nah, jadi saya pilih mana yang paling penting. Terus saya merangkumkan kayak gitu. Si A ya, tim saya saat ini ada 2, nanti mau nambah lagi 1. Si A, kamu tujuan utama hari ini adalah ada 3, ada 4 gitu ya. Ini gitu. Terus B, di training kamu yang paling krusial, kita mau ada training ini, kamu perlu ini udah. Dia jadi tim juga clear gitu. Oh, ini yang harus dieksekusi dan lebih mudah di pikirannya untuk mengeksekusi dibandingkan kalau kita kasih lihat tabelnya gitu yang sangat-sangat kompleks, terus dia jadi bingung sendiri mana yang harus dilakukan. Dan begitu juga saya ketika saya menjalankan mode untuk melihat secara luas, secara tabel, oke. Tapi setelah itu kan saya harus masuk juga menjadi mode kerja karena ada beberapa hal yang sayanya yang harus mengeksekusi gitu kan. Saya harus melakukan gitu di beberapa hal yang tidak bisa saya delegasikan. Akhirnya saya memilih juga mana yang paling penting. Oh, ini 1, 2, 3. Oke. Saya tulis di post-it saya ataupun di notepad saya prioritasnya itu. Udah, saya fokus pada 3 hal itu. Sederhana, fokus pada 3 hal ya. Nggak tahu kenapa saya senang aja 3 gitu. 3 itu kayak perfect numbers aja gitu. 3 yang harus dilakukan. Karena kalau di film itu juga ada 3 act ya. Act 1, act 2, act 3. Biasanya act 1 itu pengenalan tokoh gitu, sama tujuan tokoh. Yang kedua masalah tokoh. Act ketiga adalah penyelesaian masalah tokoh gitu. Jadi di presentasi juga orang lebih ingat kalau ada 3 hal. 1 poin, ada 3 poin yang mau saya jelaskan. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Saya nggak tahu, 3 kayak jadi perfect number aja buat saya. Jadi kalaupun mengsimplify, biasa saya mengsimplify setiap hari fokus 3 hal apa yang paling penting. 3 hal apa yang paling penting. Dalam sebulan kamu udah menyelesaikan 90 hal yang paling penting. Ya. Bayangin aja kalau misalnya sehari kamu punya 20 list. Waduh, itu pasti akan pusing banget dan kadang kita nggak bisa mengeksekusinya dengan optimal. Tapi kalau kamu batasin mana yang paling penting, kamu akan lebih mudah untuk mengeksekusinya ya. Oke, mungkin itu dulu sharing saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi ya dari materi-materi atau topik yang saya bahas di sini. Setelah ini mungkin beberapa episode ke belakang saya lebih banyak merefleksikan gitu ya tentang tentang kehidupan saya, tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup saya. Jadi dan belakangan ini saya lagi banyak pemikiran ataupun kegelisahan tentang leadership, tentang kepemimpinan dari delegasi, terus misalnya tentang eksekusi di hari ini gitu. Dan hopefully bisa menginspirasi juga buat kamu untuk sebagai seorang leader ataupun kamu calon leader gitu, kamu bisa mendapatkan manfaat dari episode ini. Oke. Thank you semuanya, dan kalau kamu ada pertanyaan silakan feel free, kamu bisa chat di kolom komen. Nanti pertanyaan kamu akan saya bahas di podcast. Oke, thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.